Aku tidak pernah menyangka bahwa malam itu akan menjadi titik balik dalam hidupku. Saat bosku, Ibu Sari, mengundangku pulang ke rumahnya setelah lembur panjang di kantor, aku pikir itu hanya obrolan biasa tentang proyek. Tapi saat dia menutup pintu dan memelukku erat, bibirnya menyentuh bibirku dengan lembut tapi penuh hasrat, dunia seolah runtuh di sekitarku. Aku, Rina, berusia 20 genep tahun, bekerja sebagai asisten di sebuah perusahaan periklanan di Jakarta. Hidupku selama ini biasa saja, bangun pagi, naik kereta komuter yang penuh sesak, bekerja hingga larut, lalu pulang ke kosan kecil di pinggiran kota. Keluargaku di Bandung selalu menanyakan kapan aku menikah, tapi aku selalu menghindar. Aku tahu ada sesuatu yang berbeda dalam diriku, tapi aku tak pernah berani mengakuinya. Sari, bosku, adalah wanita yang kukagumi. Berusia 32 tahun, dia sukses, tegas, tapi juga hangat. Rambutnya pendek, selalu rapi, dan matanya bisa menembus jiwa orang. Malam itu, setelah ciuman itu, aku mundur selangkah, jantungku berdegup kencang. Ibu, apa ini? Tanyaku dengan suara gemetar. Sari tersenyum tipis, tapi ada ketakutan di matanya. Rina, aku sudah lama memendam ini. Aku tahu ini berisiko, tapi aku tidak bisa menahannya lagi. Kami duduk di soa ruang tamunya yang nyaman, dikelilingi oto-oto keluarganya. Dia cerita tentang pernikahannya yang gagal 3 tahun lalu, bagaimana dia menyadari ketertarikannya pada wanita, tapi masyarakat Indonesia yang konservatif membuatnya menyembunyikannya. Di sini, cinta seperti ini dianggap dosa, katanya pelan. Aku mendengarkan campur aduk antara terkejut dan lega. Karena aku juga merasakan hal yang sama. Sejak kuliah, aku pernah menyukai teman perempuanku, tapi aku tekan perasaan itu dalam-dalam. Malam itu, kami berbicara hingga dini hari. Sari bilang dia melihat potensiku di kantor, tapi juga melihat diriku yang sebenarnya. Kau tidak perlu jawab sekarang, Rina. Pikirkan baik-baik. Tapi saat aku pulang, pikiranku sudah kacau. Apa yang akan kulakukan? Jika ini terungkap, karirku bisa hancur, keluargaku akan marah besar. Keesokan harinya di kantor, semuanya terasa berbeda. Setiap kali mata kami bertemu, ada listrik yang mengalir. Tapi aku takut. Indonesia bukan tempat yang ramah untuk orang seperti kami. Berita tentang diskriminasi terhadap LGBT sering muncul, dari pemecatan hingga kekerasan keluarga. Aku ingat saudara sepuku yang diusir dari rumah karena dicurigai-gai. Apakah aku siap menghadapi itu? Sore itu, Sari mendekatiku di ruang rapat. Rina, jika aku membuatmu tidak nyaman. Aku menggeleng. Bukan itu, Bu. Aku juga merasakannya. Kata-kata itu keluar begitu saja. Kami sepakat untuk bertemu lagi, tapi diam-diam, itu awal dari hubungan kami yang penuh rahasia. Setiap akhir pekan, kami bertemu di apartemennya, berbagi cerita, tawa, dan pelukan. Tapi semakin dalam, semakin besar ketakutanku. Bagaimana jika seseorang tahu? Suatu hari, teman kerjaku, Lila, curiga. Rina, kamu sering lembur sama Bu Saria. Ada apa sih? Aku tersenyum palsu. Biasa, proyek. Tapi Lila adalah sahabatku sejak kuliah. Dia tahu aku menyembunyikan sesuatu. Malam itu aku cerita padanya. Lila terdiam lama lalu berkata, Rina, ini berbahaya. Di Indonesia, orang seperti itu bisa dihukum sosial. Pikirkan keluargamu. Kata-katanya menusuk. Aku tahu dia benar, tapi cinta ini terasa begitu benar. Konflik mulai muncul. Keluargaku menelepon, menanyakan pacar. Aku bohong bilang sedang fokus kerja. Tapi hati nuraniku bergejolak. Apakah ini dosa? Agama kami mengajarkan pernikahan antara pria dan wanita. Aku mulai sholat lebih sering, mencari jawaban. Sari juga struggle.
Dia bilang, aku pernah mencoba menikah untuk memenuhi harapan orang tua, tapi itu menyiksaku. Kami saling mendukung, tapi tekanan semakin berat. Puncaknya, saat kami sedang makan malam di restoran tersembunyi, adik Sari menelepon. Kak, mama sakit. Pulanglah. Sari panik. Dia harus pulang ke Surabaya dan aku ikut khawatir. Rina, aku takut jika mereka tahu tentang kita. Aku peluk dia. Kita hadapi bersama. Tapi dalam hati aku ragu. Apakah aku siap kehilangan segalanya untuk ini? Perjalanan Sari ke Surabaya membuatku gelisah. Kami berkomunikasi lewat pesan rahasia, tapi aku merasa sendirian di Jakarta. Di kantor, tanpa dia, semuanya terasa hampa. Yila mendekatiku lagi. Rina, kamu terlihat lelah. Ini karena Bu Saria. Aku mengaku sebagian. Yila sigap, aku dukung kamu, tapi hati-hati. Ada gosip di kantor. Gosip? Hatiku berdegup. Ternyata beberapa rekan kerja melihat kami sering bersama. Malam itu aku mimpi buruk, keluargaku mengusirku, Sari meninggalkanku. Bangun dengan keringat dingin, aku putuskan untuk bertemu Lila. Ikai kecil, aku cerita semuanya. Lila mendengarkan, matanya penuh empati. Rina, aku tahu sulit. Aku pernah punya teman yang sama. Dia akhirnya pindah ke luar negeri karena tekanan. Kata-katanya membuatku berpikir. Apakah itu jalan keluar? Sari kembali seminggu kemudian. Mamanya stabil, tapi dia terlihat lelah. Mereka tanya kapan aku nikah lagi, katanya sambil tersenyum getir. Kami peluk, dan untuk pertama kalinya, aku merasa ini bukan hanya romansa, tapi perjuangan. Kami bicara tentang masa depan. Rina, mungkin kita bisa pindah ke Bali, di sana lebih terbuka. Tapi aku tahu itu mimpi. Keluargaku di Bandung tak akan ingkan. Konflik semakin dalam. Suatu hari, ayahku datang ke Jakarta tanpa pemberitahuan. Rina, kita bicara. Dia curiga aku punya pacar. Aku bohong lagi, tapi dia tegas, kau harus menikah tahun ini. Ada anak teman ayah yang cocok. Aku menangis sendirian malam itu. Sari menghiburku lewat telepon. Kita bisa lawan ini, sayang. Tapi kata sayang itu membuatku semakin takut. Di kantor, tekanan meningkat. Bos besar, Pak Budi, memanggil Sari. Ada laporan tentang hubungan tidak pantas dengan bawahan. Sari menyangkal, tapi matanya panik saat cerita padaku. Mereka tahu, Rina. Siapa yang melapor? Aku curiga Lila, tapi dia sahabatku. Aku konfrontasi Lila. Kau yang lapor. Lila menangis. Bukan aku. Aku cuma cerita ke suamiku, tapi dia. Dia bilang harus lapor untuk melindungi kamu. Pengkhianatan itu menyakitkan. Lila meminta maaf, tapi kepercayaan rusak. Sari dan aku putuskan untuk sementara berpisah. Ini untuk kebaikan kita, katanya. Tapi hatiku hancur. Aku mulai depresi, kerja menurun. Keluarga menekan lebih keras. Ibu menelepon, Rina, jangan buat kami malu. Aku merasa terjebak antara cinta dan kewajiban. Suatu malam, aku bertemu Sari lagi secara diam-diam, aku tidak bisa tanpa kamu, kataku. Kami memutuskan untuk melanjutkan, tapi lebih hati-hati. Tapi takdir berkata lain. Adik Sari datang ke Jakarta, curiga. Kak, siapa perempuan yang sering kau sebut? Sari bohong, tapi adiknya pintar. Dia mengikuti kami dan melihat kami berpelukan. Malam itu adik Sari marah besar. Ini salah. Kau akan hancurkan keluarga. Sari menangis, memohon pengertian. Aku diam, takut. Adiknya pergi, mengancam akan cerita ke orang tua. Sari runtuh di pelukanku. Apa yang harus kita lakukan, Rina? Aku tak punya jawaban. Pengorbanan ini terlalu besar.
Krisis pecah. Orang tua Sari tahu dari adiknya. Mereka datang ke Jakarta marah besar. Sari, kau gila. Ini melawan agama dan adat. Ayahnya berteriak di apartemen. Sari berlutut menangis. Ayah, ini aku yang sebenarnya. Tapi mereka tak mendengar. Mereka paksa Sari pulang ke Surabaya, putuskan hubungan dengan aku. Aku sendirian, hancur. Di kantor, gosip menyebar. Rekan kerja memandang sinis. Pak Budi memanggilku. Rina, ini mempengaruhi performa. Pertimbangkan mundur. Aku menolak, tapi tekanan berat. Lila mencoba minta maaf lagi, tapi aku tolak. Kau khianati aku, kataku dingin. Malam-malamku penuh air mata. Aku ingat momen indah dengan Sari, jalan-jalan di Monas, makan sate di pinggir jalan, berbagi mimpi. Tapi sekarang semuanya runtuh. Aku hubungi Sari diam-diam, aku dikurung di rumah, katanya pelan. Mereka mau kawinkan aku lagi. Hatiku sakit. Apakah ini akhir? Aku putuskan untuk bertindak. Aku pergi ke Surabaya, menyusup bertemu Sari. Di taman dekat rumahnya, kami bertemu. Rina, bahaya, katanya. Tapi aku peluk dia. Kita lari saja. Sari ragu. Keluargaku. Karirku. Kami debat panjang. Akhirnya, Sari setuju. Kami rencanakan kabur ke Bali. Tapi rencana gagal. Adik Sari tahu, laporkan ke polisi. Meski tak ilegal di Indonesia, tapi keluarga bisa campur. Mereka tangkap kami di stasiun. Kalian memalukan, teriak ayah Sari. Aku dibawa pulang ke Bandung oleh keluargaku yang sudah tahu. Di rumah orang tuaku marah. Rina, kau sakit. Kita bawa ke Ustad. Mereka paksa aku ikut pengobatan rohani. Aku menolak, tapi mereka kunci kamar. Aku merasa seperti tahanan. Dalam hati aku bertanya, apakah cinta ini salah? Masyarakat bilang ya, tapi hatiku bilang tidak. Sari hubungi aku lewat pesan tersembunyi. Aku bertahan untukmu. Kata-katanya beri kekuatan. Aku mulai melawan. Aku cerita ke saudara perempuanku yang ternyata mengerti. Kak, aku dukung. Lari saja. Dengan bantuannya, aku kabur kembali ke Jakarta. Di sana aku cari Sari. Tapi dia sudah dipindah keluarga. Aku putus asa, tapi tak menyerah. Aku gabung komunitas rahasia di Jakarta. Mereka beri dukungan cerita pengalaman serupa. Banyak yang seperti kalian, kata seorang aktivis. Itu buka mataku. Aku bukan sendirian. Akhirnya aku temukan Sari lewat teman. Dia di rumah saudaranya di Bogor. Aku pergi ke sana. Saat bertemu, kami menangis. Makan aku, Rina. Aku takut. Aku peluk dia. Kita mulai lagi, tapi kali ini kita kuat. Tapi keputusan ini punya harga, kami kehilangan keluarga, mungkin karir. Hidup baru kami dimulai dengan susah payah. Kami pindah ke apartemen kecil di pinggiran Jakarta, ganti pekerjaan. Aku jadi relancer, Sari buka bisnis online. Tapi bayangan masa lalu menghantui. Keluarga tak hubungi kami, teman lama menjauh. Masyarakat sekitar curiga, tapi kami hati-hati. Suatu hari, Lila hubungi aku. Rina, aku menyesal. Suamiku yang salah. Aku makan dia pelan-pelan. Tapi kerusakan sudah terjadi. Lila bantu kami dengan pekerjaan. Itu langkah kecil menuju penyembuhan. Tapi konflik internal masih ada. Sari sering mimpi buruk tentang keluarganya. Apakah kita egois? Tanyanya. Aku jawab, tidak, kita mencari kebahagiaan. Tapi aku sendiri ragu. Di masjid, aku merasa bersalah. Aku baca buku tentang dan agama, cari jawaban. Beberapa ulama bilang itu dosa, yang lain bilang itu ujian.
Puncak baru muncul saat orang tua aku datang tiba-tiba. Rina, pulanglah. Kami makan jika kau berubah. Aku menangis. Ayah, ini aku. Aku tidak bisa berubah. Mereka pergi dengan sedih. Itu sakit, tapi aku pilih Sari. Sari juga hadapi hal sama. Adiknya hubungi, Kak, Mama sakit karenamu. Sari pergi ke Surabaya sendirian. Aku khawatir. Saat kembali, dia bilang mereka mulai mengerti sedikit. Tapi butuh waktu. Itu harapan kecil. Hidup kami penuh perjuangan. Kami ikut demo hak secara diam-diam tapi takut. Di Indonesia, undang-undang anti-LGBTI mengancam. Kami lihat berita tentang pasangan yang diusir desa. Apakah kita selanjutnya? Tanya Sari. Tapi cinta kami tumbuh. Kami rayakan ulang tahun kecil-kecilan, masak bersama, mimpi masa depan. Mungkin suatu hari Indonesia berubah, kataku. Sari tersenyum. Asal kita bersama. Tapi pengkhianatan baru datang. Mantan suami Sari muncul, marah. Kau hancurkan hidupku. Dia ancam sebarkan rahasia kami. Kami panik. Sari bayar dia untuk diam, tapi itu habiskan tabungan. Ini harga yang harus dibayar, katanya. Aku mulai depresi lagi. Apakah layak, tanyaku. Sari peluk aku. Ya, karena aku mencintaimu. Kata-kata itu beri kekuatan tapi luka dalam. Tahun berlalu kami bertahan. Bisnis Sari sukses, aku dapat pekerjaan baru di perusahaan Progresi. Kami punya teman di komunitas saling dukung. Tapi keluarga masih jauh. Suatu hari ibu aku hubungi. Rina, aku rindu. Aku menangis. Kami bicara pelan-pelan tanpa bicara Sari. Itu awal rekonsiliasi. Sari juga. Mamanya sakit lagi, kali ini Sari pergi dengan aku. Di rumah sakit, Mama Sari lihat kami. Siapa ini? Tanya lemah. Sari jawab, teman baikku. Tapi mata Mama bilang dia tahu. Sebelum meninggal, Mama pegang tangan Sari. Bahagialah, nak. Itu berkah tersembunyi. Setelah itu, keluarga Sari mulai terima. Adiknya minta maaf. Aku salah, Kak. Kami peluk. Keluargaku juga pelan-pelan. Ayah bilang, asal kau bahagia. Itu bukan penerimaan penuh, tapi cukup. Tapi masyarakat masih keras. Kami lihat berita diskriminasi, tapi juga kemajuan, lebih banyak orang bicara hak LGBTI. Kami ikut kampanye online anonymously. Hidup kami sekarang stabil, tapi penuh bekas luka. Kami belajar dari kesalahan, jangan sembunyikan, tapi juga hati-hati. Cinta kami kuat karena ujian. Apakah memilih cinta sejati meski melawan norma masyarakat selalu benar?